Semua hal populer perlu untuk dibuatkan menjadi film. Itu benar kalau kalian punya pemikiran seperti studio atau PH gede. Makanya sekarang kan semakin banyak film yang dibuat dari cerita yang entah itu remake dari film lain, adaptasi dari novel atau sastra, adaptasi komik, atau game, atau lagu, bahkan adaptasi dari apapun. Lebih gampang memang dan lebih berisiko lebih sedikit menjual sesuatu yang sudah ketahuan ada pembelinya. Cerita original bukannya nggak ada yang mau bikin, hanya memang munculnya agak jarang karena perjuangannya lebih panjang untuk bisa diloloskan sebagai film. Harus dipopulerkan dulu. Caranya ya beragam, bisa digimikkan, bisa dengan ngambil aktor atau pembuat yang lagi hits, atau yang lucunya, cerita original harus terpaksa dijadiin buku dulu. Jadi dia dianggap nggak original lagi sebelum bisa difilmkan. Nah, di detik ini, udah susah untuk mastiin apakah cerita KKN di Desa Penari adalah cerita original yang didesain untuk viral dulu sebelum digarap jadi film, atau memang karena viral maka difilmkan. Wallahu alam. Namun yang jelas, thread Twitter yang muncul di 2019 itu memang sangat sensasional. Semua orang yang kukenal bilang sudah membaca threadnya. Kalau sudah seramai itu, kehadiran film memang tinggal menunggu waktu. Dan si COVID memastikan kita menunggu untuk waktu yang bertambah-tambah. Hanya saja ini, here's the thing about adaptation. Ekspektasi bakalan tinggi. Menyadur alih medium itu nggak gampang. Tantangan sutradara Awi Suryadi di proyek KKN ini berat. Karena jika ternyata filmnya kalah seram sama thread yang berhasil viral tersebut, maka berarti ya storytellingnya kalah telak. Juga berarti studio filmnya nggak mampu ngehandle cerita seram yang bagus. Genre horor sejak meledak oleh Hollywood di tahun 70 sampai 90-an suka mengangkat kisah remaja yang terdampar di hutan atau di tempat asing dengan pembunuh atau makhluk menyeramkan mengincar mereka. Sekelompok remaja modern dan bebas akan dikontraskan oleh hal-hal yang belum pernah mereka jumpai sebelumnya. Biasanya awal masalah dimulai ketika ada satu orang yang melanggar aturan di tempat terpencil tersebut. Nah, horornya sendiri merupakan simbol dari nilai-nilai yang diantagoniskan oleh sosok remaja. Aturan, orang tua, tanggung jawab, dan sebagainya. Cerita KKN di Desa Penari fits that mold perfectly, cocok ke formula tersebut. 6 orang mahasiswa harus KKN supaya bisa lulus, tapi sialnya desa yang mereka pilih adalah desa yang sungguh misterius. Lokasinya jauh di dalam hutan. Penghuninya orang tua semua. Banyak sesajen di jalan-jalan. Dan sesekali terdengar suara gamelan entah dari mana. Nah, tadinya aku pikir keren sekali nanti nih. Film horor lokal yang nggak sekedar niru formula horor barat, melainkan punya identitas gitu. Para mahasiswa benar-benar ada alasan kuat untuk berada di TKP. Bukan alasan sepele kayak liburan, ngevlog, atau semacamnya. Dan sebagai yang pernah ngerasain KKN, cerita ini relate. Anak KKN mana sih yang nggak punya pengalaman horor sepulang dari desa yang ditugaskan? Nah, apakah kalian punya pengalaman horor saat KKN juga? Share di comments. Yang jelas memang pengalaman horor tersebut erat kaitannya dengan cueknya anak muda dengan aturan desa yang aneh dan gak logis. Atau juga dengan kebiasaan di desa tersebut yang berbeda sekali dengan di tempat asal kita. Nah, singkatnya, only natural bagi cerita seperti ini untuk memakai formula fish out of the water. Dalam KKN di Desa Penari, fish-nya adalah Nur dan 5 orang teman. Mereka di desa itu nggak boleh sompral, nggak dianjurkan pakai pakaian terbuka. Terutama mereka nggak boleh masuk ke wilayah hutan yang disebut penduduk desa sebagai tapak tilas. Nah, tentu saja aturan-aturan tersebut terlanggar oleh teman-teman Nur. Keberadaan mereka jadi ternotis oleh lelembut penguasa di situ, si Badarawuhi. Jin ular ini langsung menempel ke teman ceweknya si Nur, si Widya. Dia juga merayu teman yang cowok, si Bima, dan lalu bikin perjanjian sama teman cewek yang satu lagi, si Ayu. Nah, sebelum semua temannya diambil sama si jin ular, Nur yang punya pelindung berusaha mengarahkan teman-temannya kembali ke jalan yang benar. Sebagai orang yang waktu kuliah dulu sering harus tinggal di daerah pelosok, bukan hanya saat KKN tapi juga saat aku pemetaan dan segala macam, aku memang sependapat sama film ini, bahwa semuanya itu adalah soal respect. Betapapun gak logisnya aturan dan tahayul di hutan, ikutin aja. Bukan soal percaya atau nggak percaya, melainkan ini soal menghormati yang punya tempat, yaitu penduduk lokal gitu. Menghormati kebiasaan mereka.
dan sebagainya. Dialog di ending saat orang desa merasa bersalah atas tragedi yang menimpa Nur dan kawan-kawan, sementara Nur juga merasa bersalah karena lalai menjaga kepercayaan, benar-benar menunjukkan bahwa dimanapun, kapanpun, siapapun, sebenarnya kita itu sama-sama ingin saling menjaga aja sebenarnya. Jadi ya makanya harus saling menghormati gitu kan. Nah sebenarnya cukup banyak poin-poin kejadian yang menarik yang dikandung oleh film ini. Aku suka bagian ketika para mahasiswa dihidangkan kopi hitam oleh tetua desa. Adegan tersebut digunakan sebagai setup untuk mengantarkan ke bagaimana para karakter akhirnya nanti tahu siapa di antara mereka yang sedang ketempelan makhluk halus. Itu sebenarnya adegannya keren. Unik khusus film ini. Nah soal makhluk halus, film ini juga punya banyak. Nggak film superhero doang yang bisa punya villain lebih dari satu. Yang paling berkesan memang si Badara Wuhi. Tampil magis dan merinding banget, dibawakan oleh Aulia Sarah berbusana penari tradisional. Itu, wah, presence-nya tuh kerasa gitu. Setidaknya film ini got it right dengan membuat karakter-karakter hantunya terasa berada di level yang berbeda dengan karakter manusia. Karakter manusianya cenderung membosankan di sini. Sekuen ada satu karakter berkunjung ke hajatan juga aku suka, meskipun ya agak klise sebenarnya. Tapi memang kejadian seperti itu paling relate buat cerita anak-anak yang sering ke hutan, bahwa cita-cita orang nyasar ke hutan ya pasti mereka nyasarnya ke hajatan gitu kan. Adegan di sana tuh digambarkan oleh film dalam nada yang paling berbeda dibandingkan dengan the rest of the movie. Sehingga adegan di hajatan tersebut jadi terasa fresh, walaupun klise. Nah, nada atau tone sebagian besar durasi itulah masalah yang pertama kali kurasakan saat nonton film ini. Rasanya tuh monoton. Film tidak menampilkan banyak emosi atau suasana lain selain mood yang seram dan angker. Para karakter mahasiswa tampak cemas, bingung, takut gitu kan. Kalaupun ada sikap atau sifatnya, mereka tuh udah kayak kurcaci di cerita Snow White. Karakterisasinya hanya terdefinisikan oleh satu emosi. Si jutek, si alim, si misterius, si pelawak gitu. Nur misalnya, dia ini kayak nggak boleh senang gitu sama naskah, nggak boleh bercanda. Dia tuh khusus kerjaannya cuma mencemaskan yang lain. Dia tuh kerjaannya cuma untuk ngingetin orang ibadah gitu. Kita pengen padahal melihat lebih banyak interaksi mereka, entah itu sesama mahasiswa ataupun dengan penduduk. Sekedar untuk mengingatkan kepada kita bahwa ini tuh cerita mereka lagi KKN gitu. Ada tugas, ada goal di luar selamat dari hantu. Poin-poin menarik yang gue sebutin tadi mestinya bisa disebar dengan natural. Bikin cerita tuh benar-benar ada flow dengan menampilkan itu. Toh KKN beneran kan nggak serem-sereman terus panjang waktu. Cerita ini sebenarnya punya banyak elemen dan lingkungan yang bisa digali. Tapi sutradara Alwi Suryadi terpaku pada keadaan film yang bahwa dia itu adalah horor yang adaptasi thread viral gitu. Viral yang tersebut malah jadi beban ketimbang sesuatu yang membebaskan kreativitas. Alih-alih menjawab tantangan dia bisa bercerita horor lebih hebat daripada thread Twitter, Pak sutradara kita lebih memilih untuk ngikutin apa yang sudah tertulis. Dan dia tidak melakukan hal lain selain itu. Makanya filmnya monoton. Adaptasi dalam konteks KKN di Desa Penari bagi pembuatnya ini adalah mewujudkan semua bagian-bagian mengerikan yang bikin ceritanya viral. Bukan adaptasi yang menafsirkan ke dalam bahasa film, menafsirkan cerita ke dalam struktur film. Film hanya berisi scare demi scare. Struktur naskahnya tidak dipedulikan lagi. Menit-menit awal aja aku udah ngakak karena film ini actually punya 2 adegan opening, punya 2 kredit pembuka gitu. 2 kali kita ngelihat adegan mereka baru tiba di desa, mereka naik motor masuk ke hutan gitu. 2 kali itu. Satu mereka datang karena survei ke desa, yang kedua baru mereka datang beneran sama formasi lengkap. Nah, di 2 adegan pembuka yang mirip itu pun gak ada informasi yang berbeda. Semua informasinya sama bahwa desanya jauh, menyeramkan, aneh gitu. Jadi benar-benar nggak perlu, bisa saja dibikin jadi satu adegan gitu. Nggak usah ngikut cerita di Twitter. Ketika jadi film, mestinya cerita bisa bebas, bisa bertambah atau berkurang. Misalnya kalau mau bertambah, ya tambahin adegan mereka di kampus. Saat mereka tuh akhirnya ditunjuk bareng, mereka temenan atau enggak sebelumnya gitu kan. Dikasih tahu lah kalau ini kesempatan terakhir mereka untuk lulus sebelum di DO misalnya. Menurutku adegan di kampus atau adegan sebelum mereka ketemu horor itu tuh harusnya ada. Supaya kita bisa tahu para mahasiswa ini siapa. Supaya situasi mereka benar-benar bisa ter-build up dan kita jadi peduli. Namun ketawaku malah jadi lebih gede lagi ketika sampai di menjelang akhir. Tahu-tahu film ini membuat seolah Nur dan yang lain adalah tokoh asli.
Ada adegan yang membuat film ini jadi kayak sebuah mockumentary gitu. Gimik bahwa ini adalah kisah dari kejadian nyata yang dipakai oleh thread di Twitter turut diadaptasi mentah-mentah oleh film ini, menghasilkan konsep tontonan yang benar-benar nggak konsisten. Jika memang mau membuat ini semacam mockumentary, menjual ini sebagai seolah kisah nyata, kenapa bangunan bercerita filmnya tidak dibentuk seperti itu sedari awal? Kenapa cuma ujuk-ujuk muncul di akhir ada orang yang wawancarain si Nur? Wah, aku nggak bisa nyebutin namaku yang asli gitu. Bisa dibilang nggak ada tindak adaptasi yang dilakukan di sini. Karena hanya tumplak-plak-plak sama, kayak memvisualkan setiap kejadian seram aja, tanpa dikomandoi oleh ritme dan alunan alur cerita. Pun dalam memvisualkan adegan juga nggak bisa dibilang istimewa. Kalau para bocil yang baca thread KKN dikasih kamera dan disuruh bikin adegan yang mereka baca, aku yakin hasilnya nggak akan jauh dari adegan yang kita saksikan di film ini. Sebegitu standarnya yang dilakukan oleh pembuat film ini untuk menghidupkan cerita. Nggak ada yang spesial. Paling trik pan kanan kiri, jump scare, kamera miring dikit, shot drone. Jika MCU punya machination alias template pada arahan actionnya, maka film KKN ini nunjukin bahwa film horor kita juga punya template khusus untuk adegan horor. Dan KKN ini ngikutin itu semua. Konfrontasi terakhir dengan si Badara Wuhi. Jangan ditanya. Konklusi Nur dengan pelindungnya yang misterius. Jangan disebut. Karena memang film nggak ngasih apa-apa soal itu gitu. Development Nur tuh nggak ada. Protagonis utama kita nggak punya plot. Tisa Biani pastilah ngerasa gabut banget meranin Nur. Karena dia cuma meringis karena bahunya berat gitu. Nggak ada aksi, nggak ada pilihan. Nyawanya pun tak pernah terancam bahaya. Nur cuma karakter moral yang kadang tampak segala tahu. Siapa dia, backstory-nya nggak pernah digali. Di babak akhir dia cuma nangis merasa bersalah. Yang save the day justru karakter lain yang namanya bahkan bisa tidak aku sebutkan di sini tanpa banyak pengaruh apa-apa. Saking minornya peran karakter tersebut sebenarnya. Ya, this is bad, namun bukan jelek dari materinya. Kita masih bisa merasakan potensi dan hal-hal menarik terkait horor remaja di desa yang ada di dalam materi tersebut. After all, thread-nya bisa sukses. Tentu salah satunya berkat cerita yang relate sekaligus bikin penasaran kan. Film ini terasa bad karena yang sekarang ini terasa kayak produk jualan komplementer aja gitu. Pelengkap dari keviralan thread-nya. Pembuatnya nggak melakukan banyak untuk menghidupkan dan mengangkat ke dalam film. Karakternya nggak ada plot, pengadeganan super standar, bercerita dengan monoton, cuma kayak wahana scare. Aku harap beberapa tahun ke depan cerita ini diadaptasi oleh pembuat yang benar-benar peduli. Aku berikan 2 dari 10 bintang emas untuk KKN di Desa Penari. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mytheseed.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mytheseed di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.